Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Resi Ramadanti, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia yang mengambil kelas pendidikan STEM, kelas B, akan mempresentasikan tentang hidrokarbon dan pendidikan STEM. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita akan review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait pendidikan STEM. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan STEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik atau hasil rekayasa, dan matematika yang mengangkat konten yang bersifat otentik atau dekat dengan masalah sehari-hari dan bertujuan untuk mengasah keterampilan abad 21 serta untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai STEM. Lalu berikutnya, hidrokarbon itu sendiri adalah suatu materi atau pelajaran yang mana nantinya kita akan membahas terkait senyawa-senyawa hidrokarbon. Sebagaimana kita ketahui, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang rantai utamanya itu terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Nah, kenapa hidrokarbon ini cocok untuk dipelajari dengan pendekatan STEM? Karena senyawa hidrokarbon ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Senyawa-senyawa hidrokarbon banyak sekali ditemui di dekat kita, mulai dari tanaman, makanan, buah-buahan, bahan bakar, gas alam, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita perhatikan atau kita telaah lagi bagaimana implikasi dari pendidikan STEM dan materi tentang hidrokarbon ini. Nah, dapat kita lihat dari pemanfaatan dan pengaplikasian hidrokarbon. Salah satu pengaplikasian hidrokarbon itu adalah pengolahan minyak bumi menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat seperti bensin, oli, dan lain sebagainya itu dengan menggunakan metode pemisahan atau destilasi bertingkat. Nah, di sini kita akan telah satu persatu yang mana S, T, E, dan M-nya. Yang pertama itu adalah sains. Nah, minyak bumi ini pertama kali diperkirakan ditemukan pada tahun 5000 sebelum Masehi oleh bangsa Syria dan Babilonia kuno. Yang dulunya minyak bumi ini hanya dimanfaatkan sebagai obat luka, pencahar, dan obat kutu. Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah kebermanfaatan baru dari minyak bumi ini karena berasal dari proses berpikir sains itu. Ditemukanlah bahwa minyak bumi ini memiliki potensi yang lebih besar, lebih potensial dibanding sebagai obat luka saja. Nah, di sini ditemukan bahwa minyak bumi ini awalnya bisa terbakar, yang berarti dapat kita identifikasi bahwa minyak bumi ini memiliki potensi sebagai bahan bakar. Nah, oleh karenanya awalnya minyak bumi itu yang hanya digunakan sebagai obat luka dimanfaatkan lagi sebagai alat penerangan. Lalu setelah James Watt menemukan mesin uap untuk pertama kalinya dan bermunculan berbagai inovasi-inovasi di revolusi industri, maka masyarakat luas ini mulai memburu minyak bumi dan dimanfaatkan sebagai sumber energi karena dianggap lebih praktis. Lalu selain itu, minyak bumi ini juga sudah mulai dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada sekitar abad 19. Lalu kita lanjutkan di teknologinya. Nah, di teknologi ini bagaimana pemanfaatan teknologi ya, seperti itu. Nah, teknologi ini kita manfaatkan di proses destilasi ini adalah ketika mengambil atau mengeksplorasi minyak bumi yang awalnya dilakukan secara konvensional karena memang dahulunya minyak bumi ini jumlahnya melimpah dan hanya mencuat begitu saja ke atas permukaan bumi. Namun karena sekarang itu sudah dieksploitasi secara besar-besaran karena kebermanfaatan dan manusia membutuhkannya, makanya terdapatlah cara yang lebih modern di industri minyak bumi untuk mengambil minyak bumi ini, yaitu yang biasanya juga dilakukan dengan penguburan. Lalu ditemukannya alat destilasi untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi ini juga merupakan suatu
perkembangan teknologi, karena ternyata minyak bumi ini tidak hanya digunakan untuk satu hal saja, tapi bisa menghasilkan banyak produk sekaligus. Disitulah letak teknologinya. Kemudian yang berikutnya adalah engineering. Engineering ini adalah proses atau kejadian rekayasanya itu dapat kita lihat dari penciptaan alat destilasi yang sudah semakin modern, yang bisa kita lihat seperti gambar di samping. Nah, di sini itu instalasi alat destilasinya sangat modern untuk skala pabrik atau skala perusahaan. Nah, di industri minyak bumi, inovasi alat pemisahan ini terus dikembangkan agar menghasilkan produk-produk yang lebih efisien. Kemudian, alat destilasi ini sekarang juga tidak hanya terdapat di pabrik-pabrik dalam skala besar atau yang dibuat dalam bentuk menara yang menghabiskan lahan ribuan hektar, namun juga sudah dikembangkan dalam bentuk alat yang lebih kecil yang biasanya dimanfaatkan pada home industry untuk membuat minyak-minyak herbal seperti itu. Dan yang terakhir adalah matematikanya. Nah, matematika di sini berperan sebagai bahasa perhitungan. Misal untuk menentukan seberapa besar ukuran instalasi alat destilasi yang efektif yang digunakan untuk skala industri. Lalu sehingga nanti minyak bumi yang diolah ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian, perhitungan matematis juga perlu dilakukan dan dibutuhkan untuk mengatur suhu pemanasan pada instalasi alat destilasi tadi, agar pemisahannya berlangsung secara optimal dan pemisahan produk-produk yang diharapkan itu dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.